mohon kepada Allah diistiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Kemudian ulun terima kasih kepada ini kayak kita menurut jauh sini jamaah di masjid ulun aktif, kadang dulu sini datang ke dulu. Beliau ini luar biasa, selalu menggerak orang untuk dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita banyak orang yang kayak beliau ini senantiasa mengajak orang untuk kebaikan. Nah, kemudian ingin ulun sampaikan, di antara doa yang mustajab adalah ketika diadakan khatamul Quran. Jadi ketika ada perkumpulan di situ acara khatamul Quran, walaupun kita ada 4 khataman atau apalagi kita 6 khataman Al-Quran, di situ jangan lupa untuk meminta kebaikan akhirat. Nah, kebaikan dunia dan akhirat, terlebih lagi kebaikan akhirat, karena doa saat itu dikabulkan oleh Allah. Doa saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta supaya dapat syafaat Al-Quran, supaya cinta dengan Al-Quran. Karena orang yang mencintai Al-Quran, karena orang ini akan mendapat syafaat Al-Quran. Otomatis bila orang itu sudah cinta lawan Al-Quran, inya pada mau sehari ini kalau mengaji. Kalau orang yang sudah menghafal, kada mau sehari itu kada mau lagi. Pasti ada Al-Quran ini selalu terkeluar di dalam mulutnya. Ini ada sebagai ulun tian naik ke rumah orang acara tasmiyah, apun cari Quran dari ini ada di isi Al-Quran. Saat nonohan dapat berdebu, ada dibaca. Kenapa? Itu bang karena ada cinta lawan Al-Quran. Kalau orang cinta lawan Al-Quran, tentu dengan Al-Quran itu sangat senang dan memuliakan dengan Al-Quran. Dan kalau kada mengaji sehari ini rasa rugi. Nah itu. Jadi bila ada tertanam di dalam jiwa kita, kalau kada mengaji, rasa kehilangan, rasa alahan kada digaji kan. Nah itu baru kita tuju lawan Al-Quran. Namun kita masih senang gaji lawan pada membaca Al-Quran, masih belum lagi kan. Kira-kira yang senang gaji, kita senang Al-Quran kan. Keduanya bawah. Namun senang Al-Quran, senang gaji, dengan kita cinta Al-Quran, lalu kita dapat rezeki, insya Allah rezeki ini akan terarah kepada kebaikan. Jadi di sini kita memotivasi, terutama diri ulun dulu, supaya dengan Al-Quran ini jangan main-main. Lah, kalau kita main-main dengan Al-Quran, kayaknya kita di akhirat Al-Quran akan mempermainkan kita. Ininya kada akan membawa kita dan tidak akan membela kita kalau kita di dunia ini tidak serius dengan Al-Quran. Kalau orang serius dengan Al-Quran, Al-Quran akan membela inya karena kehadapan Allah. Ya Allah, orang ini inya dengan aku bujur-bujur ketika di dunia. Dan Allah apa yang ujar Al-Quran langsung. Karena Al-Quran yang membela, ujar Allah tidak. Sudah. Nah, jadi berapa standar kita untuk Al-Quran ini supaya kaina kita di akhirat kada diajuri Al-Quran. Memaraki Al-Quran dia di akhirat jauh Al-Qurannya. Ada akun dimaraki, ada mau karena kita di dunia jauh dari Al-Quran, dari Allah. Berapa standar sehari supaya kita ini tidak termasuk orang yang melalaikan Al-Quran. Di dalam kitab disebutkan man qara'a Qur'ana mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Jadi standar sehari kita mengaji lah, bila kurang pada ini kita termasuk melalaikan Al-Quran. Berapa ya standarnya ya? Sejus kan?
surah aja. Jadi surahnya Al-Baqarah. Berapa standar sehari? Standar sehari bila kurang pada ini kita termasuk melalaikan Al-Quran. Bila lebih pada ini mencukupi sudah. Berapa standarnya? Lamun sajus banyak banget upau. Lamun sajus lah banyak banget nang kadang memadai. Kalau orang yang rajin tuh sajus dua jusnya nggak ada masalah. Nah berapa standarnya? Ternyata ada banyak beban untuk kita supaya nanti di akhirat tidak termasuk orang yang acuh, tidak termasuk orang yang lalai dengan Al-Quran. 1 hari 100 ayat, 100 hari 1 hari 100 ayat. Jangan terbalik 100 hari seayat. Sama tuh yang orang maulan jan standar paling kurang jan hafal 30 juz 30 balik tuh. Nah standar imam jar untuk langgar ini jar hafal juz 30 balik tuh hafal 30 juz. Kalau yang pertama juz 30 aja juz berarti lah dibalik tulisannya berapa yang 30 juz beratan tuh. Jadi ini 1 hari 100 ayat. Bila kurang termasuk kita melalaikan Al-Quran. Jadi Yasin Al-Tabar cukup aja lah. Cukup 83 lawan 30. Ya cukup, maksud cukup di sini orang itu termasuk kadang melalaikan Al-Quran. Cuma Al-Qurannya walaupun dia Al-Quran ini kadang melalaikan aku, Al-Quran ini peribahasa mengganding yang cuma meramut beratnya. Kenapa ngitung baca? Ada sempurna bacaannya. Jadi Al-Qurannya karena membawa tuh kada bersemangat. Sejus saja. Ini soalnya Yasin nah lain kada suara di hidupnya. Nah itu meskipun kada salah cuma kurang tepat. Nah cuma mencukupi aja bang daripada kada lalu karena ini nih. Nah barang siapa membaca ayat Al-Quran itu 200 ayat sehari, nah 200 ayat sehari, orang itu termasuk ahli ibadah di dalam Al-Quran. Ya kita ya ini ya bang lah banyak aja bang bisa tahun ini jangan cuma gimana apa Islam kita pulang Islam apa buat Al-Quran bisa lah ngaji ada kesupan benar ini kalau mau belajar bang lah kalau mau belajar berarti orang itu kayaknya di akhirat kena bermusuhan dengan Al-Quran. Bila orang mahir mengaji kemudian punya istiqamah mengaji dan membaca Al-Quran, kayaknya di akhirat Al-Quran akan membela. Kemudian pulang berapa standar khatam Al-Quran dalam setahun? Khatam Al-Quran dalam setahun. Kalau pian bersama-sama, lah bayar kalau sebulan khatam kalau itu dihitung 1 kali khatam pian berapa? Karena membacanya dengan baik itu istimewanya. Berapa standarnya khatam Al-Quran dalam setahun? Hujat Imam Abu Hanifah 2 kali khatam dalam setahun itu termasuk orang yang tidak melanjutkan Al-Quran. Kenapa sebab? Karena kata Imam Abu Hanifah itu berdasarkan daripada Nabi SAW. Beliau di akhir umur menyetorkan hafalan kepada Sayyidina Jibril alaihi salam sebanyak 2 kali khatam sebelum wafat Rasulullah. Setahun sebelum beliau wafat ini 2 kali khatam. Apabila paling bagus membaca Al-Quran imbah tengah malam itu paling bagus waktunya. Setelah akhir waktunya lagi imbah sembahyang subuh. Jadi imbah sembahyang subuh kemudian imbah maghrib. Kalau malam di tengah malam imbah maghrib lawan imbah sembahyang subuh. Maksudnya itu waktu nang paling jangan kada mengaji di waktu itu. Berarti ini sembahyang subuh jangan cila. Juhur kan salah. Jangan. Ini maksudnya waktu yang utama mengaji itu jangan sampai kada mengaji di waktu itu. Karena waktu itu utama. Mengajinya kapan? Waktunya itu. Saat apa mengaji itu? Nah, yang paling baik pahalanya itu rahat sembahyang.
pian bacanya boleh nggak usah ya qul huwallahnya tuh 10 kali silakan boleh panjang ayat sembiang sunat sembiang duha kah demi apakah kadang nang parani kata ayatan walau doanya nih bawa ada ayat padahal kesempatan dapat pahala tuh pian membaca qul huwallahu ahad misalnya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad berapa hurufnya tuh qul aja 2 lah. Kalau pian membacanya rahat ke ini berwudu, pian membacanya berwudu dalam keadaan suci, pian dapat pahala 25. Kalau kada berwudu dapat pahalanya 10. Mandangan 5. 10 pahalanya kalau orang itu kada berwudu. Boleh aja mengaji itu kada berwudu. Boleh aja, cuma jangan japai. Kada boleh japai. Jadi kita halung bukan bukakan. Kamu buka. Nah, jadi itu 10 bacanya kalau pada berwudu. Kalau berwudu 25. Kalau sembahyang berdiri 100. Berduduk 50. Halnya pilih nama pian. Bacaan keluar di mulut sama. Cuma manggawinya keadaannya berbeda. Pahalanya lain. Pilih nama itu. Hakun, makanya ulama-ulama yang dahulu itu hakun 2 juz sekali berdiri karena pahalanya beda. Sejuz berduduk, sejuz berdiri berapa kali lipat yang tadi. Berduduk baca 25 aja 1 huruf. Kalau pahala paling nyaman itu jadi makmum dah. Kalau sambil mengantuk pulang.